tatapan mata ya nggak ada salahnya kan tersenyum. Bunga izin stitch ya videonya dan asli pengen ikutan ngerumpi. Tapi aku setuju banget dengan apa yang disampaikan sama Bunga. Kita tuh nggak boleh sombong. Mau kamu yang bekerja di bidang entertainment seperti yang disampaikan sama Bunga tadi, nggak usah sombong deh. Emang bener ada saatnya di atas, ada saatnya di bawah. Halo Sobat Fakta 5D, ketemu lagi dengan 5D yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Ya, Enno Lerian akhirnya juga buka suara mendukung Bunga Zainal. Mereka ini nampaknya satu angkatan. Bagi yang lainnya 80-an pasti tahu dan mengenal artis cilik Enno Lerian yang dulu sangat terkenal dengan lagu-lagu kecilnya. Ya, dia pun nampaknya mendukung Bunga Zainal yang mewanti-wanti Ria Ricis dan sangat tersinggung dengan perlakuan Ria Ricis dan mengatakan Ria Ricis kena star syndrome. Tapi kalau dari sisi lain, mungkin dari sisi yang muda-muda, yang tua-tua ini terkena sindrom senioritas. Jadi yang muda-muda terkena star syndrome, yang tua-tua terkena senioritas syndrome, mudah tersinggung dengan tingkah laku anak muda yang seakan tidak punya adat dan tata krama. Kalau begitu berarti sama-sama kena sindrom guys. Yang satu star syndrome, yang dua senioritas syndrome. Namanya sindrom itu kan penyakit hati guys. Jadi ya nggak apa-apa. Kalau merasa sakit ya diobatilah. Nah, bagaimanakah ceritanya, bagaimana beritanya? Yuk kita simak saja kupas tipis-tipis di 5D kali ini. Like, subscribe, dan komennya ditunggu. Dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Kita lansir dari Liputan 6. Sama seperti Bunga Zainal, Enno Lerian juga pernah dicuekin rekan artis berulang kali. Curahan hati Bunga Zainal yang diabaikan oleh salah satu YouTuber yang kemudian merujuk kepada Ria Ricis viral di berbagai platform media sosial. Mantan artis cilik Enno Lerian juga rupanya pernah punya pengalaman yang sama dengan Bunga. Di akun TikToknya, Enno Lerian cukup memaklumi jika ada orang yang tidak membalas sapaannya lantaran dia merasa tidak seterkenal dulu. Namun, untuk tidak membalas sapaan artis senior seperti Bunga Zainal, menurut Enno adalah hal aneh. Enno mengaku punya cerita mirip seperti Bunga. Tapi Bunga Zainal ini dianggap masih terkenal, followersnya banyak. Keterlaluan jika tidak menyapa Bunga Zainal. Sombong banget tidak membalas senyum dari Bunga Zainal. Itulah kata Enno Lerian. Ini kejadiannya sama. Aku yang mungkin aku bisa dikatakan gak seterkenal zaman kecil. Jadi kalau misalkan ada artis atau public figure yang sekarang lagi terkenal agak judes, ya aku maklumi. Karena aku sekarang sudah nothing, sambungnya. Wanita berhijab ini mulai menceritakan pertemuan pertamanya dengan artis yang dimaksud. Dia sudah menyapa artis itu dengan senyuman, namun balasannya justru sebuah sikap tidak ramah. Aku pernah ketemu artis, profesinya mirip sama aku. Kita bertemu 3 kali. Ketemu di event, aku senyumin dia. Dia nggak bales, ketus banget. Padahal jelas gue nyebut nama dia, tuturnya. Pertemuan mereka pun berulang sebanyak 3 kali dalam waktu dan kesempatan yang berbeda-beda. Setiap kali Enno menyapa dengan ramah, balasannya tetap sama, sebuah sikap yang ketus. Dan akhirnya setelah beberapa tahun kemudian, Enno dan artis itu satu produksi dan mengharuskan Enno dan dia untuk syuting di waktu yang cukup lama. Akhirnya Enno pun punya trust issue. Dia nggak mau nyapa duluan, terus dia artisnya itu yang nyapa duluan. Kemudian, meski cukup kesal, Enno Lerian tetap bersikap profesional. Dia akhirnya membalas sapaan artis tersebut dengan ramah. Di akhir curhatannya, dia memberi nasihat untuk artis itu. Jadi intinya, nggak usah sombong. Ingat, kadang ada di atas, kadang ada di bawah. Aku sih pernah ngerasain sekarang di bawah. Jadi ngapain juga mau sombong-sombong. Apalagi pas di atas.
Jangan sombong, entar ada waktunya. Tutup dari Enno Lerian. Ya, memang menasehati orang itu mudah guys, yang sulit menasehati diri sendiri. Melihat kejelekan orang itu mudah, yang sulit melihat kejelekan diri sendiri. Tetapi melihat kejelekan orang lain tidak ada untungnya buat diri kita. Melihat kejelekan diri sendiri, untungnya adalah kita menjadi lebih baik dan bersih-bersih hati dari sifat iri, dengki, sombong, dan lain-lain. Sindrom-sindrom yang sekarang banyak terjadi di dunia modern ini. Banyak sekali sindromnya. Bukan hanya artis. Orang biasa aja terkena sindrom macam-macam. Sindrom selfie, sindrom ingin eksis, sindrom gak punya followers, sindrom kehilangan followers, dan lain sebagainya. Jadi hati-hati dengan hatimu guys. Mau tatapan mata ya nggak ada salahnya kan tersenyum. Bunga izin stitch ya videonya dan asli pengen ikutan ngerumpi. Tapi aku setuju banget dengan apa yang disampaikan sama Bunga. Kita tuh nggak boleh sombong. Mau kamu yang bekerja di bidang entertainment seperti yang disampaikan sama Bunga tadi, nggak usah sombong deh. Emang bener ada saatnya di atas, ada saatnya di bawah. Tapi kalau misalnya kamu bekerja masih di dalam satu bidang, one day lo bisa ketemu juga gitu ya. Apalagi misalnya kamu juga nih yang bekerja bukan cuma hanya di bidang entertainment, terus disenyumin sama orang lain yang satu profesi lah sama kamu. Nggak ada salahnya loh membalas senyuman orang tersebut. Even cuman 5 detik juga is okay, karena akan memberikan kesan yang baik justru gitu ya. Walaupun mungkin kamu ngerasa bahwa siapa sih orang yang gue senyumin tadi gitu ya, tapi karena kamu membalas senyuman orang tersebut, pasti kamu meninggalkan kesan yang baik deh sama orang tersebut. Percaya deh sama aku. Dan kita nggak akan pernah tahu loh kapan kita akan ketemu sama orang tersebut lah, yang kita pernah jutekin, atau kita nggak akan pernah tahu. Mungkin one day kita akan butuh bantuan orang tersebut. Makanya jangan sombong. Jadi aku punya cerita juga nih hampir mirip seperti Bunga Zainal. Tapi kalau Bunga Zainal kan masih terkenal ya, followersnya juga banyak. Agak keterlaluan banget sih. Siapa sih yang gak kenal Bunga Zainal? Lo sombong banget lo, gak mau ngebales senyumnya Bunga Zainal. Ini kejadian sama aku yang mungkin aku bisa katakan aku udah gak terkenal zaman aku kecil gitu ya. Jadi kalau misalnya ada artis atau public figure yang sekarang lagi terkenal agak judes ke gue, ya gue maklum, karena mungkin aku sekarang udah nothing. Nah kejadiannya ini aku pernah ketemu dengan seorang perempuan, artis juga. Terus profesinya mirip banget sama aku gitu ya. Dan kita ketemu 3 kali. Ketemu di event, aku senyumin dia, dia nggak balas senyuman gue. Ketus banget Bo, padahal jelas-jelas gue nyebutin nama dia. Terus yang kedua ketemu lagi di depan sebuah gedung. Dia sama partnernya dia gitu ya. Gue sapa-sapa partnernya, terus gue sapa dia, tetep loh dia masih ketus lagi sama gue. Yang ketiga, kita ada di salah satu studio yang sama, di studio sebuah televisi. Dan gue masih berusaha untuk baik, dan gue sapa dia, tetep loh dia masih ketusin gue. Siapa lo? Dan akhirnya apa? Akhirnya setelah mungkin ya berapa tahun kemudian, kita satu produksian yang mengharuskan gue sama dia untuk syuting di waktu yang cukup lama. Akhirnya apa? Akhirnya gue punya trust issue dong. Gue gak mau nyapa dia duluan. Terus begitu dia nyapa gue pas lagi on cam gitu ya, ya dalam hati gue kayak lo cuma ada maunya aja. Ya kan kita pengen profesional ya Bo. Kalau di kamera tetap harus manis, cantik, baik hati gitu ya. Walaupun dalam hatinya gue tahu banget lo fake gitu loh. Jadi intinya gak usah sombong. Ingat, kadang ada di atas, kadang ada di bawah. Aku sih pernah ngerasain sekarang di bawah. Jadi ngapain juga mau sombong-sombong. Apalagi pas di atas, gak usah sombong juga.